Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita sudah berada di pertemuan kelima bahasa Indonesia. Nah, untuk di pertemuan kelima kali ini, Bapak akan memberikan atau mengulas kembali tentang apa yang sudah kita pelajari tentang teks deskripsi. Jadi, untuk materi tentang pengertian, ciri umum, jenis teks deskripsi, terus tujuan komunikasi, lalu ada menentukan isi dan memetakan isi teks deskripsi. Jadi Bapak akan mengulang kembali tentang pengertian teks deskripsi. Kebanyakan dari kalian tentang pengertian teks deskripsi itu sudah benar ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara detail sehingga pembaca atau pendengar itu dapat seolah-olah merasakan atau melihat atau membau atau mendengar objek yang digambarkan. Lalu untuk ciri-ciri umum teks deskripsi, kalian dapat melihat dari pengertian. 1. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Jadi, ciri umum teks deskripsi adalah 1. Menggambarkan objek. Yang kedua, menggambarkan objek secara detail. Yang ketiga, selalu berkaitan dengan panca indera. Karena apa? Teks deskripsi ini mengajak pendengar untuk seolah merasakan, melihat, mendengar. Yang keempat, teks deskripsi itu tentunya juga menggambarkan ciri fisik. Terus kalau ciri fisik mungkin ketika kita menggambarkan bunga mawar, nah kita bisa menjelaskannya secara detail mengenai warnanya, bentuk bunganya, ukuran bunganya, baunya seperti apa, bentuk daunnya gimana, terus bentuk badannya itu bagaimana, terus fungsinya juga untuk apa gitu. Lalu untuk jenisnya itu ada 3. Teks objektif, teks deskripsi subjektif, teks deskripsi objektif, teks deskripsi spasial. Kalau objektif ini kita menggambarkan benda itu secara apa adanya. Terus subjektif itu menggambarkan objek itu dengan memberikan tambahan kesan kita sebagai penulis. Terus yang ketiga, teks deskripsi spasial itu menggambarkan suatu ruang atau tempatnya. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan isi teks deskripsi. Jadi ketika kalian ingin menentukan isi teks deskripsi, kalian itu harus membacanya terlebih dahulu. Contohnya ada di halaman 17. Nah, 17 itu kan judulnya aja ruang kelasku. Otomatis isinya pasti akan menggambarkan suatu ruangan kelas.
Lalu di teks 5 itu Tugu Katulistiwa, pasti yang akan digambarkan adalah Tugu Katulistiwa. Terus teks 6, Borobudur Candi Buddha terbesar sebagai situs warisan dunia, itu udah pasti menggambarkan suatu benda penting atau bersejarah, objeknya itu Candi Borobudur. Terus teks 7, menikmati tari kecak di GWK Bali. Nah, di sini itu objeknya bukan tentang tari kecaknya ya, tapi tentang suasananya, karena penulis ini kan menggambarkan suasana ketika dia liburan itu melihat tari kecak di GWK Bali itu suasananya seperti apa, terus acaranya seperti apa, kemeriahannya bagaimana, dan bagaimana acara tersebut berakhir seperti itu. Jadi perlu kalian ingat, teks deskripsi itu juga bisa menggambarkan suatu suasana, ya, suasana, nggak hanya objektif, nggak hanya objek. Jadi suasana bisa, tempat bisa, karena spasial, karena salah satu jenis teks deskripsi itu adalah spasial. Terus menggambarkan tokoh itu bisa orang itu juga termasuk benda. Ini saja tokoh di sini biasanya teks deskripsi itu menempel pada teks novel atau teks cerpen. Lalu untuk kelewat ya tadi tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi teks deskripsi itu bisa diambil dari pengertiannya. Jadi pengertiannya itu tadi kan, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara detail sehingga pembaca seolah-olah mendengar atau merasakan objek tersebut. Jadi untuk tujuan komunikasinya itu, satu, bisa menjelaskan suatu objek secara detail. Tuh, yang kedua, menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan panca indera. Ya karena itu tadi, dengan adanya teks deskripsi, pendengar atau pembaca itu akan seolah-olah melihat atau mendengar suara dari objek yang disampaikan. Lalu yang terakhir adalah memetakan isi. Ini lanjutan dari setelah kalian dapat menentukan isinya, kalian akan dapat memetakan isi. Nah, untuk memetakan isi ini, dalam teks deskripsi itu dibagi menjadi deskripsi umum, deskripsi bagian, dan tambahannya itu bisa simpulan atau penegasan. Tapi ini sifatnya opsional. Yang opsional itu artinya boleh ada, boleh enggak. Kalau yang pasti itu pasti ada deskripsi umum dan bagian. Itu kenapa dalam memetakan harus seperti itu? Karena struktur isi teks deskripsi yaitu tadi, deskripsi umum dan deskripsi bagiannya. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, yakni struktur isi teks deskripsi. Makanya dalam kembali lagi ke memetakan isi. Nah, untuk memetakan isi teks deskripsi itu ya kita harus melihat deskripsi umumnya itu apa. Teksnya itu menggambarkan apa toh? Misalkan ruang kelas. Berarti ruang kelas ini deskripsi umumnya. Nah, nanti deskripsi bagiannya, nah itu di dalam kelas itu ada apa aja. Ada pintu, ada jendela, ada kursi murid, ada kursi guru, ada meja murid, ada meja guru, ada papan tulis, ada kipas angin dan sebagainya. Mungkin bisa juga cat temboknya warna apa, itu bisa masuk dalam deskripsi bagian. Nanti kalau kalian menambahkan simpulan, itu bisa kalian tambahkan sendiri mengenai jadi kesimpulannya, kelasku ini terasa sangat nyaman. Nah, itu udah boleh, itu sudah boleh, bisa masuk dalam teks deskripsi. Bagian teks deskripsi yang menjadi suatu simpulan.
atau bisa deskripsi manfaat, itu juga opsional, boleh ada boleh enggak. Misal kalian menggambarkan suatu tanaman herbal, itu apa ya, lidah buaya, katakanlah lidah buaya. Nah, itu lidah buayanya itu deskripsi umumnya itu apa? Misal lidah buaya yang bernama latin ini merupakan tumbuhan herbal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu deskripsi umumnya. Deskripsi bagiannya bisa kalian sebenarnya sebutkan bentuknya dulu. Lidah buaya berbentuk seperti ini. Terus warnanya ini. Lalu akarnya seperti apa, cara hidupnya bagaimana. Lalu setelah itu baru deskripsi manfaat. Lah kalian bisa menjelaskan manfaatnya tanaman lidah buaya itu di sini. Misalkan untuk campuran bahan makanan untuk membuat agar, itu misal ya, untuk kesehatan rambut itu juga bisa. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Kalau ada yang belum paham silahkan WA ke nomor Bapak, langsung pasti Bapak balas. Kalau untuk kali ini nggak usah ada tugas dulu, karena kita hanya mengulas balik pertemuan-pertemuan 1 sampai ke 4. Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.